kami akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Disca Oktavianti. Nama saya Nurtalita. Perkenalkan, nama saya Ulan Handayani. Nama saya Siti Nurlena. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Penyebaran Islam merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Sumber sejarah dari dinasti Tang pada tahun 674 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, saudagar-saudagar Muslim Arab sudah memasuki wilayah Nusantara. Tajri bertahap, adamul haraj tidak menyakiti. Satu, dakwah Islam dalam periode pra-Wali Songo yaitu dapat dikatakan bahwa secara umum proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai dengan kedatangan para saudagar Arab pada Persia pada abad ke-7 Masehi. Keluarga Lor yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada zaman Raja Nasiruddin bin Badr yang memegang pemerintahan di wilayah Lor, Persia pada tahun 300H atau 912 Masehi. Keluarga Jawani adalah keluarga yang datang pada zaman Jawani Al-Kurdi yang memerintah Iran pada kurun waktu tahun 300H atau 913 Masehi. Keluarga Syiah yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada masa pemerintahan Ruknuddaulah bin Hasan bin Buwaih ad-Dailami pada kurun waktu 357H atau 969 Masehi. Keluarga Rumai adalah keluarga yang datang dari Puak Sabankarah yang menetap di utara dan di timur Sumatera. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo bagi masyarakat Muslim di Indonesia memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keberadaan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Mereka berperan penting dalam upaya dakwah yang perkembangan peradaban Islam pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Dalam buku Sekitar Wali Songo yang dituliskan oleh Solihin Salam, Wali Songo berasal dari Wali Songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab ya, suatu bentuk singkatan dari waliullah yang artinya ada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kata Wali Songo berupa bahasa Jawa yang berarti 9. Adapun menurut Haji Moh Adnan, kata Wali Songo merupakan perubahan atau keracuan dalam pengucapan kata sana yang berasal dari kata stana mulia yang berupa dengan kata terpuji, sehingga menurutnya pengucapan yang benar ada wali sana yang berarti wali-wali yang terpuji. Adapun berkaitan dengan kedudukan dan perannya bagi waliullah dan waliul amri pada akhir-akhir tokoh Wali Songo cenderung dikultus individukan oleh masyarakat. Hingga sampai setelah wafatnya pun, makam para Wali Songo masih dijadikan pusat ziarah oleh masyarakat. Bahkan bagi sebagian masyarakat, bagi Wali Songo lebih kesanakan sebagai tempat untuk mencari berkah dan keselamatan spiritual yang bersifat mistis. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran unik, sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan ajaran Islam di Wali Nusantara. Proses Islamisasi Jawa pun berjalan damai. Jarang terjadi penolakan meskipun kadang-kadang terjadi pertentangan kecil yang tidak bisa dikatakan sebagai penolakan atau pemaksaan. Masyarakat di Jawa memeluk Islam, memeluk hijrah dengan sukarela karena Wali Songo menerapkan dakwah dengan kelembutan dan kedamaian sehingga mudah diterima dengan sangat baik. Wali Songo yang diyakini masyarakat sebagai Wali Songo adalah sebagai berikut: Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggota awal Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat keempat. Yang pertama di sini ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, dikenal sebagai berpolor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dalam berdakwah beliau tidak hanya mengajarkan agama tetapi juga membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua di sini ada Sunan Ampel, terkenal sebagai tokoh pendidikan Islam. Beliau mendirikan pesantren Ampel dan Denta di Surabaya yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam. Yang ketiga, Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang menggunakan seni dan budaya sebagai media dakwah. Beliau memanfaatkan gamelan dan tambang Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat mudah memahami pesan-pesan agama. Sunan Bonang juga mengajarkan tasawuf dan akhlak kepada masyarakat. Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang sangat peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat. Beliau mengenakan pentingnya membantu fakir miskin, anak yatim. Dari Sunan Derajat kita belajar untuk selalu peduli sebagai orang memberikan manfaat bagi orang lain. Kesimpulannya, keempat wali ini memiliki metode dakwah yang berbeda-beda. Sunan Gresik menekankan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan pendidikan Islam. Sunan Bonang memanfaatkan seni dan budaya, sedangkan Sunan Derajat menonjol dalam kepedulian sosial melalui perjuangan mereka Islam. Islam berkembang pesat di Indonesia dengan cara damai dan penuh hikmah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 anggota Wali Songo, yaitu Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kelima tokoh ini memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dengan metode ramai dan mudah diterima masyarakat. Pertama ini saya akan menjelaskan Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang cerdas, tegas, namun sangat toleran terhadap masyarakat yang masih memegang tradisi lama. Sunan Kudus ini berdakwah di wilayah Kudus, Jawa Tengah, dan berhasil menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu pusat perkembangan Islam. Nah, di sini saya akan membahas Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli yaitu Raden Paku dan merupakan salah satu wali yang sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan Islam. Beliau mendirikan pesantren Giri di daerah Gresik, Jawa Timur, yang menjadi pusat pendidikan Islam terbesar pada masanya. Banyak santri dari berbagai daerah datang untuk mempelajari agama Islam di pesantren tersebut. Selain sebagai penduduk, Sunan Giri juga terkenal karena menciptakan permainan dan lagu anak-anak yang mengandung ajaran Islam seperti cublak-cublak, sueng, dan jamuran. Melalui permainan tersebut, anak-anak dapat belajar agama dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Pengaruh Sunan Giri ini sangat luas. Beliau mengirim murid-muridnya untuk menyebarkan Islam ke berbagai daerah seperti Madura, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena itu, Sunan Giri dikenal sebagai tokoh yang memiliki peran besar dalam perluas dakwah Islam di Nusantara. Keteladanan Sunan Giri mengajarkan kita sebagai bahwa pendidikan adalah sarana yang sangat penting dalam menyebarkan ilmu dan membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, saya di sini akan menjelaskan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said dan merupakan salah satu anggota Wali Songo yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Beliau menggunakan seni dan budaya sebagai media dakwah seperti wayang kulit, gamelan, seni ukir, dan tambang Jawa. Melalui petunjuk wayang, Sunan Kalijaga menyisipkan pesan-pesan Islam tentang keimanan, akhlak, dan kehidupan yang baik. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah Tembang Lir yang berisi ajakan untuk memperbaiki diri dan mengingatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan metode dakwah ini Sunan Kalijaga adalah kemampuannya menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok agama dengan pendekatan tersebut. Masyarakat menerima Islam secara sukarela dan penuh kesadaran. Dari Sunan Kalijaga ini, kita belajar bahwa dakwah dapat dilakukan dengan secara kreatif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman asalkan tetap berpegang pada ajaran Islam. Yang ke-8 ini saya akan menjelaskan Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said dan merupakan putra Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di daerah sekitar Gunung Muria di Jawa Tengah. Sasaran utama dakwahnya adalah masyarakat pedesaan seperti petani, nelayan, pedagangan, dan rakyat kecil. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan pendekatan yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Beliau juga memanfaatkan seni dan lagu daerah untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Selain mengajarkan ibadah, beliau juga menekankan pentingnya kerja keras, hidup sederhana, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Keberhasilan Sunan Muria menunjukkan bahwa dakwah akan lebih efektif jika dilakukan dengan memahami kondisi masyarakat dan menyampaikan ajaran agama dengan bahasa yang sangat mudah, dipahami. Yang ke-9, saya akan menjelaskan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau adalah tokoh ulama sekaligus pemimpin pemerintah yang sangat berpengaruh di wilayah Cirebon dan Banten. Beliau mendirikan dan memimpin Kesultanan Cirebon yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Metode dakwah Sunan Gunung Jati dilakukan melalui pendidikan, perdagangan, diplomasi, dan pemerintahan. Beliau menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak dan memanfaatkan kekuasaan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur dan berlandasan nilai-nilai Islam. Peran beliau sangat besar sekali dalam memperluas pengaruh Islam ke berbagai daerah di wilayah barat Indonesia. Sunan Gunung Jati ini juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tegas, dan dekat dengan rakyat. Dari Sunan Gunung Jati kita belajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki ilmu akhlak yang baik serta kemampuan untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, kesimpulannya yaitu kelima anggota Wali Songo yang telah dijelaskan memiliki cara dakwah yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ajaran Islam dengan damai dan penuh hikmah. Sunan Kudus menonjol dalam sikap toleransi, Sunan Giri dalam bidang pendidikan, Sunan Kalijaga dalam pemanfaatan seni dan budaya, Sunan Muria dalam pendekatan kepada masyarakat kecil, dan Sunan Gunung Jati dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Nah, perjuangan mereka membuktikan bahwa Islam berkembang di Indonesia melalui akhlak mulia, kesabaran, kreativitas, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Sebagai pelajar, kita harus meneladani semangat mereka dengan rajin belajar dan menghormati orang lain, menjaga persatuan, serta menyebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.